Kita lanjutkan, kita sudah sampai kepada hadis. Kita masih di bab fadlul du'ai, tentang keutamaan berdoa. Memohon kepada Allah sangat penting. Dan semakin banyak seorang hamba memohon, semakin tampak hajatnya kepada Allah dan semakin dicintai oleh Allah. Kita namanya abdun hamba, Allah yang memiliki kita. Maka jadilah hamba yang sesungguhnya kalau ingin pangkatmu tinggi di hadapan Allah. Sadari hajatmu, kekuranganmu, dan panjatkanlah. Jadi yang tidak menyadari kekurangan orang sombong. Maka dari itu kadang karunia-karunia yang Allah berikan kepada seorang hamba, itu menjadikan seorang hamba lupa. Jarang memohon lagi kepada Allah. Bahkan mungkin tidak pernah memohon. Tidak pernah memohon. Karena diberi oleh Allah segala kelebihan. Lupa kepada Allah. Maka ingatlah di saat Allah berikan karunia dengan mensyukuri nikmat tersebut. Ingatlah kepada Allah di saat diuji. Karena ujian itu akan menjadikan sebab seorang hamba naik pangkat. Tapi permasalahan kita adalah terlena lupa. Kalau kita tuh mendapatkan karunia dari Allah, dengan karunia banyak orang lupa. Tidak berdoa, dan kita harus yakini betul bahwa doa ini adalah tujuan dan semua amal ya ini, bukan wasilah dan perantara. Jadi jadikanlah doa ini adalah amalan. Dikatakan doa mukhul ibadah sebelumnya. Kalau ada orang yang hanya menjadikan doa adalah sarana untuk mendapatkan dari Allah, ketahuilah ini bahaya sekali. Kalau sudah diberi nggak berdoa lagi. Sementara perintah dari Allah untuk uni astajib lakum. Mintalah kepada Allah. Jadi kita diperintahkan untuk berdoa. Doa itu zatnya doa adalah ibadah. Bahkan saripati daripada ibadah itu sendiri. Ibadah adalah doa. Ini doa itu adalah ibadah. Maka semakin banyak kita berdoa, semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Semakin banyak memohon kepada Allah. Ingat, doa jangan jadikan sebagai prasarana atau perantara. Karena kita punya hajat lalu berdoa, kita punya hajat lalu berdoa, kita punya hajat lalu berdoa. Giliran hajatnya dikabul oleh Allah, maka enggak berdoa lagi. Dan masih ingat kami sampaikan pada pertemuan yang lalu, pengkabulan doa bukan saja di dunia tapi ada di akhirat. Dan kadang ada pengkabulan doa dalam bentuk yang berbeda. Maka memohonlah terus kepada Allah. Baik. Kemudian di dalam memohon ini, sebaik-baik permohonan adalah yang kita mengikuti panduan dari Nabi. Artinya apa? Doa-doa yang pernah dibaca oleh baginda Nabi adalah sebaik-baik doa. Biarpun kita juga diperkenankan membuat doa dari diri kita sendiri karena terbatasnya pengetahuan kita tentang doa Nabi, atau terbatasnya kemampuan kita dalam menghafal doa Nabi. Sementara hajat kita teramat banyak. Ajukan hajat Anda kepada Allah sesuai dengan bahasa yang Anda mengerti. Dan Allah Maha Tahu. Dan memang tidak bisa dipungkiri, dan memang dikatakan para ulama bahwa sebaik-baik kalimat doa adalah kalimat yang pernah dipanjatkan oleh baginda Nabi SAW. Tapi kadang hajat kita teramat banyak sehingga kita memohon dengan bahasa kita, Allah Maha Tahu. Baik, kita lanjutkan. Doa-doa di antara doa yang diajarkan Nabi. Dan kita juga lihat dalam bab selanjutnya bagaimana baginda Nabi mengajarkan doa bangun tidur, doa hubungan suami istri, doa makan, doa mau tidur, doa bepergian, apalagi lagi sakit. Semua doa-doa. Artinya apa? Memang hendaknya seorang hamba itu tidak lupa. Dan jangan pernah lupa kalau dia adalah hamba Allah. Yang kita itu, makanya Pak Arifin, kemarin hikmah pada pertemuan yang lalu, dia takwa. Yang namanya arif, orang yang wali, yang kenal Allah itu adalah hajatnya kepada Allah nggak pernah putus. Terus hajat. Bahkan di saat diberi oleh Allah karunia yang melimpah pun, dia masih punya hajat kepada Allah agar nikmat itu dijaga oleh Allah. Nikmat kehidupan, nikmat apapun.
Kita perlu terus menjaga dari Allah. Dari menyadari ini itu penting sekali. Menyadari kalau kita punya hajat kepada Allah. Semakin kita terus ingat hajat kita kepada Allah, maka itulah kita semakin kenal Allah. Al-Arif. Yang namanya orang yang arif billah, kenal Allah, waliullah adalah yang hajatnya kepada Allah tidak pernah berhenti, tidak pernah terputus. Terus merasa punya hajat. Dan itu kita perlu menghadirkan renungan kita bahwasanya semua yang ada pada kita. Apa yang kita lakukan kita perlu kepada Allah. Kita punya hajat kepada Allah. Kedipan mata ini hajat kepada Allah. Bagaimana kedipan mata yang refleks dahsyat luar biasa. Kemudian dikasih air mata sehingga kita kedip ini bisa licin, nggak usah. Kalau tidak ada air matanya mata sakit tuh. Kemudian darah, detak jantung, kemudian lidah yang bisa merasakan ini manis ini itu dan sebagainya. Rasa nikmat, lapar dan sebagainya Allah. Kita selalu tidak ada menit, semenit pun kita tidak perlu kepada Allah. Selalu kita perlu kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya kita perlu merenungi, sehingga para kekasih Allah ngajari suruh merenungi yang semesta yang ada di langit dan yang ada dalam dirimu sendiri. Maka itu bukan sebuah hadis, akan tapi maknanya benar, man arafa nafsahu faqad arafa rabbah. Maknanya benar, dan itu bukan riwayat, bukan hadis. Man arafa nafsahu faqad arafa rabbah. Kalau engkau sadar tahu tentang dirimu, berarti kau kenal Allah. Dan makna itu bisa dibalik, man arafa rabbah faqad arafa nafsah. Kalau kenal Allah, maka dia pun akan tahu dirinya sendiri. Allah yang menciptakan kita sebagai makhluk, sebagai seorang hamba. Maka sebagai seorang hamba kita hajat. Coba, nafas kita ditahan oleh Allah saja 1 jam. Itu heboh satu keluarga. Biarpun setelah itu hidup lagi kita. Tapi sudah bikin repot, ngapa? Sudah dihentikan sebentar oleh Allah jantung kita, Masya Allah. Baik, berdoa yuk. Lihat, ini doa ini macam-macam yang diajarkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Oh, an Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala, dari Sayyidina Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala. Anin Nabi, dari baginda Nabi. Beliau mengajarkan, qala ta'awwadhu billahi min jahdil bala'i. Mintalah kepada Allah agar dijauhkan, mintalah perlindungan dari Allah agar dijauhkan dari bencana yang dahsyat. Bencana yang sangat. Lihat, Nabi mengajarkan keindahan. Memang di sana ada siapapun yang mendapatkan malapetaka, bencana, ujian, lalu dia sabar, pangkatnya tinggi di hadapan Allah. Tapi ternyata enggak boleh kok kita minta bencana. Jangan sok deh, dikasih bencana enggak sabar, sengsara nanti. Maka yang diajarkan oleh Allah, oleh Rasulullah adalah minta kita dijauhkan dari bencana. Kalau ternyata ada bencana, tinggal kita tata hati untuk bisa bersabar. Jahdil bala, bencana yang sangat, yang merepotkan, menyusahkan. Ya, kita diajarkan meminta seperti itu. Wadarki syaqa, dan mendapatkan kesengsaraan. Nah, syaqa adalah kesengsaraan berlaku di dunia dan di akhirat. Lawannya kebahagiaan. Jadi kita hidup tuh kita minta kepada Allah agar indah, itu minta. Allah yang memberi. Siapa yang memberikan kebahagiaan? Allah. Kebahagiaan bisa Allah berikan langsung ke hati seorang hamba, nggak pakai sarana dan prasarana. Ada sarana senang, kawan yang baik, mungkin rezeki yang cukup, mungkin tempat yang nyaman untuk senang, mungkin. Tapi ada bahagia tanpa itu semuanya. Yang memberi adalah Allah. Begitu sebaliknya kalau sudah asyaqa, celaka, kesengsaraan itu diberikan oleh Allah dan saadah, kebahagiaan dicabut oleh Allah. Lihat, biarpun dia adalah punya harta yang melimpah di dalam rumah mewah, rumah megah dengan mobil mewahnya, dia akan sengsara dia. Maka diajarkan Nabi untuk kita minta kepada Allah, darki syaqa. Wa su'il qada'i. Dan jeleknya diminta, memohonlah kepada Allah agar dijauhkan dari jeleknya sesuatu yang akan diberlakukan untuk kita. Maksudnya apa? Minta kepada Allah agar diberlakukan kepada kita hal yang baik-baik. Qadha adalah apa yang Allah ketahui tentang apa yang akan terjadi pada seorang hamba, itu qadha. Contoh qadha itu apa?
Anda belum tahu, Allah sudah tahu. Dan belum terjadi kepada Anda, Allah sudah tahu. Namanya qadha, ketentuan yang Allah akan berlakukan kepada seorang hamba yang sudah diketahui oleh Allah itu qadha. Kalau qadar tenang. Gini. Jadi gini, ada qadha, ada qadar. Jadi qadha Allah itu begini bunyinya. Anda ini tahun 1454, jangan jauh-jauh dah, 1445 muncul dari anak Anda orang alim, soleh, baik. Anda kan belum tahu anaknya masih mondok kok. Tapi Allah sudah tahu. Jadi Allah yang Allah ketahui tentang apa yang terjadi namanya qadha. Dan nanti pas 1445 muncul seorang alim anak Anda, itu qadar. Makanya ada qadha, qadar dan semuanya dari Allah. Maka dari itu mintalah agar diberlakukan kepada Anda hal yang baik. Minta kepada Allah. Jangan minta yang jelek, minta ya Allah berlakukan kepadaku di masa depanku yang baik. Panjatan doa, qadha yang baik. Qadha yang baik semuanya dalam segala urusan kita. Urusan anak, urusan diri, urusan masa depan akhirat, semuanya. Kita kan tidak tahu apakah kita ahli surga atau ahli neraka. Allah tapi sudah tahu. Maka nanti di saat Anda masuk surga itu qadar. Ada qadha, ada qadar kan yang selama ini yang kita sebut qadha adalah pengetahuan Allah tentang apa yang akan terjadi, yang sedang terjadi, yang akan terjadi khususnya. Tapi qadar adalah apa yang Allah berlakukan sesuai dengan apa yang Allah ketahui di dalam qadha Allah. Qadar, apa yang Allah berlakukan kepada seorang hamba sesuai dengan apa yang Allah ketahui. Apa yang Allah berlakukan kepada Anda 1445, Anda punya anak soleh alim, itu qadar Allah. Sesuai dengan qadha Allah dari zaman ajali. Baik, kita diminta, dianjurkan oleh Nabi untuk minta agar Allah berlakukan kepada kita hal-hal yang baik. Kan begitu? Minta yang baik. Dan mintalah perlindungan engkau dari syamatatil a'da. Syamatatil a'da ini adalah jangan sampai musuhmu bertepuk tangan bergembira atas musibah yang kau terima atau kekalahan, kehancuran, kerusakan. Syamatatil a'da ini mintalah perlindungan kepada Allah agar musuhmu tidak bertepuk tangan. Agar musuh tidak bertepuk tangan ini banyak sebabnya. Di antaranya Allah berikan kemenangan kepada kita, ya. Allah berikan kemenangan kepada kita. Allah jaga persatuan kita. Coba kalau kita umat Islam bermusuhan, siapa yang tepuk tangan? Musuh. Tuh umat Islam. Gulet. Enggak berani sama saya. Kita kan non-muslim enggak berani sama kita. Tapi itu sama temannya berantem. Dan memang betul. Umat Islam lebih berani serem sama temannya. Diajak berjuang melawan orang di luar sana enggak berani. Tapi kalau sama temannya, wah berani. Labrak sana, labrak sini. Nah, ini yang ketepuk tangan siapa coba? Lah kita musuh yang bertepuk tangan, kita minta kepada Allah agar tidak ada musuh yang bertepuk tangan. Bertepuk tangan ini maksudnya ngejek. Syamatah itu ngejek. Muttafaqun alaih, hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim. Minta perlindungan sehingga nanti Allah akan berikan kemenangan kepada Anda, penjagaan kepada Anda. Bahkan kalau ada kekurangan, aib pun Allah akan tutup sehingga musuh tidak akan melihat Anda. Sekarang musuh mengintai, mencari kekurangan perilaku kita untuk diangkat nanti. Musuh ini bukan saja orang beriman. Sesama orang beriman karena dengki, coba karena tetangga, naudzubillah, tetangga dengki kepada tetangga. Si A ngedengki kepada si B. Lalu si B ini kok usahanya kok bangkrut, itu senang itu. Si A itu. Kualat karena saya itu. Naudzubillah, maka hati busuk. Yang bergembira atas musibah yang Allah timpakan kepada saudaranya adalah hati yang busuk. Bahkan bisa saja keropos iman atau bahkan dicabut imannya. Sebab yang ada adalah kebalikannya. La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Tidak sempurna imanmu kecuali engkau mencintai saudaramu seperti engkau mencintai untuk dirimu sendiri. Artinya jika ada kesusahan yang menimpanya, engkau pun harus susah. Man lam yahtam bi amril muslimina falaysa minhum. Yang tidak merasa mikirkan urusannya kaum muslimin, bukan golongan mereka.
maka orang muslim yang bertepuk tangan akan musibah yang Allah timpakan kepada seorang muslim, maka itu adalah hilang iman, copot iman. Baik. Bahkan yang harus kita hadirkan di hati kita kalau kita melihat seorang muslim yang kepleset dalam urusan macam-macam. Kepleset dalam kemaksiatan zahir atau kemaksiatan batin. Pemikiran-pemikirannya yang salah, maka jangan lupa dia adalah umat Nabi Muhammad SAW. Maka yang harus kita rasakan terlebih dahulu adalah rasa sedih di hati kita. Bahwa kita punya cinta, itu saudara kita yang hilang. Dia saudara kita yang keluar dari jalur kebenaran dia, maka harus sedih, bukan jadi bahan caci maki, olok-olokan. Ya. Kalau kita mencaci maki dan mengolok mereka, lihat musuh nanti yang akan bertepuk tangan. Ini saudara kita, lain ini. Jadi kalau Anda dipilih oleh Allah untuk menjadi orang yang damai, itu berarti Allah telah menjagamu agar tidak jadi bahan tepuk tangannya musuh. Banyak kalau masalah bagaimana musuh bertepuk tangan kepada kita. Banyak sebab. Sehingga hari ini kalau ada ustadz kepleset melakukan kemaksiatan tuh, wah itu media-media musuh-musuh Allah tuh langsung menangkap itu. Wah ini ustadz gombal, ustadz kurang ajar, lihat. Hari ini. Maka kita minta kepada Allah agar kita tidak masuk dalam wilayah yang menjadi sebab musuh-musuh Allah bertepuk tangan. Kita manusia bisa bersalah. Tapi kalau Allah menjaga Anda dan menjaga kita di saat kita bersalah, segera diampuni, diberi kesadaran, dan Allah tidak bongkar itu kekurangan. Agar musuh tidak bertepuk tangan. Maka minta nih, doa ini. Wasyamatatil a'da'i. Wa fi riwayatin qala Sufyan, dalam riwayat lain Sayyidina Sufyan berkata, asyuku anni zittu wahidatan minha. Aku lupa, ada yang aku tambah satu dari itu semuanya. Kan ada 4. Cuman itu yang satu tambahannya, tidak tahu yang mana. Ya, ada tambahan. Wa anhu, dan juga diriwayatkan dari Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu, kana Rasulullah, ada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu yaqulu, berdoa, Allahumma aslih li dini, ya Allah perbaikilah urusan agamaku ya Allah, alladzi huwa ismatu amri, yang itu adalah yang dikatakan ismatu amri. Ismatu itu adalah pengikat, penjaga segala urusanku. Kalau sudah agamanya benar, apapun yang sepak terjang Anda akan aman. Anda mau jadi apa? Yuk. Mau jadi presiden? Oh benar, karena agamamu dulu. Mau jadi bisnismen, pengusaha? Wah dermawan benar dia. Dagangannya benar. Syar'i, jauh dari keharaman. Punya karyawan semuanya pun juga ahli ibadah. Karena agamanya benar, Allahumma aslih li dini alladhi huwa ismatu amri. Yang agama itu adalah penjaga segala urusanku. Jadi apapun dirimu, kalau memang sudah terjaga agamamu akan selamat. Jadi dalam urusan kita harus dihubungkan dengan agama. Jangan bikin guyonan agama. Masalah syar'i, ada sebagian orang guyonan masalah syariat. Tidak tahu ngomong apa. Semuanya harus ada disambungkan dengan syariat. Urusan keuangan dengan syariat. Urusan apapun hendaknya disambungkan dengan syariat Nabi. Seni dihubungkan dengan syariat. Jangan sampai nanti membuat sesuatu yang bertentangan dengan syariat. Apa saja dihubungkan dengan syariat. Lah ini yang menghubungkan dengan syariat ini kan orang yang punya agama. Kalau kita bicara tentang budaya ya misalnya. Budaya ini kan kreasi akal. Maka yang nggak berakal adalah nggak ada bisa budaya. Yang nggak punya akal nggak ada budaya. Nggak ada sebuah karya, ada segerombolan monyet yang ada di punya budaya khusus, nggak ada. Monyet yang hasil budaya, ya kan? Karena monyet tidak punya akal. Ada budaya monyet, ada sebuah kampung, ada sekampung indah, ini ada, di situ ada 2000 monyet, dia telah membuat satu budaya, nggak ada. Budaya adalah kreasi akal kita. Akal menghasilkan
Satu cara hidup yang kemudian ditularkan ke orang yang setelahnya dan setelahnya. Bisa jadi maknanya laman sanna memulai sebuah kegiatan atau apa saja. Maka nanti menjadi budaya. Lah kalau budaya ini keluar dari orang yang akalnya, orang yang punya iman, Islam, agamanya benar, muncul budaya yang baik. Ya seperti itu, budaya yang baik. Munculnya baik kan. Ya tetap baik karena orang bisa apapun, kreasi apapun yang ia buat. Sehingga semuanya ada sambung dengan syariat Nabi. Dan jangan bikin guyonan. Tidak tahu suatu ada orang ngomong, dikit-dikit harus syariah, ini harus sesuai dengan syariah. Apalagi ini harus ada label halal dan sebagainya. Di saat rancuh antara halal dan haram harus ada penjelasan mana syar'i, mana tidak syar'i. Apapun. Jangan selalu berkata guyonan. Oh, barang aja kok harus pakai agama-agama. Tidak benar. Naudzubillah, jangan main urusan agama. Artinya kita yang harus beragama berurusan dengan barang, jangan main. Ada orang guyonan tentang agama. Anda di negeri yang alhamdulillah kaum muslimin. Mayoritas kaum muslimin. Anda masuk negeri, di negeri misalnya di negeri yang bukan negara Islam mayoritasnya. Atau bahkan negara yang cenderung undang-undangnya. Di situ ternyata sangat dihargai istilah misalnya label halal. Label halal. Mereka profesional. Label halal. Jadi ada makanan label halal. Dan mereka hargai, bahkan dari mereka sendiri yang tidak beragama Islam pun sudah ngerti label halal itu apa. Bahasa mereka bukan urusan ridho Allah, adalah makanan yang sudah diseleksi. Jadi Islam itu seleksi mas ya. Makanan sudah seleksi, maka mereka kalau sudah ada rumah makan yang label halal, mereka nyantai masuknya. Biarpun orang kafir. Jadi di luar Islam pun sudah biasa dengan begitu. Cuman kadang umat Islam tisok kalau sudah hubungan dengan syariah, alergi syariah. Nanti ada meja harus pakai label ini, meja harus pakai agama, kulkas pakai agama, rumah pakai agama. Ini kok jadi guyonan agama itu bagaimana sih? Bagaimana Anda kan rumah Anda syar'i gimana? Belinya yang benar kan harus begitu. Cuman sekarang itu main-main agama. Jadi makanya agama itu penting, ismatu amri. Jadi kalau orang nggak ada agama ya begitu ngomongnya ngawur dia. Biarpun katanya ustadz misalnya hati-hati. Agama jadi bahan mainan. Ya ayam ya, nggak ada ayam pakai agama. Oh, ayam pakai agama. Ayam pakai agama. Nanti ada label halal no, ayam aja kok pakai agama. Jangan main-main kok guyonan. Agama jangan bikin guyonan. Kambing sembelih nanti pakai label halal. Semuanya kok pakai agama. Terus sholatnya gimana nanti kambingnya? Anda kok main-main urusan agama bagaimana? Anda yang beragama urusan dengan kambing, makanya nyembelihnya yang benar. Dan kambingnya jangan nyolong gitu loh, itu maksudnya. Kok ada orang main-main? Saya melihat dan itu mungkin kadang-kadang ada sebagian, ada orang guyonan. Saya tidak menganggap itu ustadz orang guyonan kok. Mungkin ya guyonan ada. Tidak boleh begitu itu. Kok ada rumah pakai agama. Terus apa lagi? Perabot rumah tangga kulkas pakai agama. Ayam pakai agama. Terus maksudnya itu apa sih kalimat ungkapan kayak begitu itu apa sih maksudnya? Kamu tuh yang beragama di satu urusan dengan sesuatu yang agama, pakai agama, harus pakai agama. Duduk di kursi di jabatan harus pakai agama, kalau pakai agama rusak kau nanti. Makan pakai agama, kalau tidak nyolong nanti, pakai riba nanti, kan begitu. Yang disifati beragama kamu, bukan ayam, bukan rumah, bukan kulkas, bukan apa lagi? Ini kadang-kadang guyonan, innalillah, apa sih maksudmu guyonan begitu? Kita sedih kadang-kadang dengan guyonan-guyonan syariat. Syariat aja bikin guyonan. Kalau bikin guyonan pelawak urusan hal-hal lain aja. Justru kalau kita perhatikan pelawak pun tidak berani guyonan begitu. Kadang-kadang orang yang suka guyonan dari orang-orang yang katanya ahli syariah. Pelawak pun tidak berani guyonan tentang syariat Nabi SAW. Nggak berani. Saya sedih kadang-kadang melihat ungkapan-ungkapan yang malaikat dibikin guyonan. Apalagi? Nabi dibikin guyonan. Agama dibikin guyonan. Hati-hati. Makanya kalau sudah agamanya nggak benar semuanya salah. Maka kita minta kepada Allah, ya Allah berikan kepada kami perlindungan terhadap agamaku. Maka kalau sudah agama kita benar urusannya dengan apapun benar.
Jadi kita benar berurusan bukan saja dengan sesama manusia, iya dengan manusia, iya. Kita harus menghargai, menghormati laki perempuan dengan akad nikah yang halal dan sebagainya. Tapi dengan urusan dengan barang benda di semesta ini juga sama. Dari kita maksudnya kita harus benar. Kita sering masuk wilayah guyonan. Dan memang agama adalah indah. Tapi bukan agama dibikin guyonan. Agama indah, mengajarkan keindahan. Keindahan apa coba? Enggak boleh kita zalim, enggak boleh bohong, enggak boleh nyakiti, enggak boleh. Harus bantu orang lain dan sebagainya. Kurang indah apa Islam tuh? Kalau sampai harus agama dibikin guyonan ini, hati-hati. Nah ini, mintalah kepada Allah Anda agar Allah menjaga anda, agama Anda. Kalau Anda beragama jadi apa saja. Dimulai dari yang paling atas tinggi. Jadi presiden ya selamat. Tapi kalau presiden nggak beragama, ayo. Kalau ada orang punya kekuasaan 10 orang di bawah naungannya, jahatnya jahat 10 orang. Tapi kalau sebuah raja besar, ya jahatnya kepada rakyatnya semuanya. Maka di saat kita melihat masalah kayak begini-begini ini amanah, tanggung jawab ini. Kalau melihat Pak Presiden, Pak Gubernur, Pak ini. Yang perlu kita hadirkan adalah lintasan panjatan doa. Kasihan ya kalau memang seandainya mereka tidak berpegang kepada agama. Berarti setiap hari kan nabung dosa. Jadi ketua RT saja kalau punya dosa kan berat, nerakanya dalam. Kalau nggak benar dia, bagaimana dia menjadi seorang gubernur, apalagi presiden. Coba. Maka hendaknya kita membiasakan mendoakan, memohon kepada Allah. Ini babnya doa. Bukan mengutuk ya. Islam tidak mengajarkan mengutuk. Mengutuk presiden, mengutuk pejabat. Enggak. Doakan kalau mereka salah. Agar Allah berikan hidayah kepadanya. Dan doa kita nggak perlu didengar oleh dia. Nggak perlu kita minta kepada Allah kok. Nggak perlu disebut nanti, wah Buya Yahya mendoakan presiden. Nggak perlu itu. Anda mendoakan presiden. Doa itu adalah kewajiban Anda kepada Allah, tanda cinta Anda kepada umat Nabi Muhammad. Presidenmu muslim atau tidak? Muslim. Jadi dia punya hak untuk kau doakan. Kan begitu. Selesai. Ya, bukan mendoakan karena dia membantu pondok pesantren Al-Baca. Oh enggak, pesantren Al-Baca enggak pernah dibantu siapa. Udah kita ya, yang membantu pesantren Al-Baca hamba-hamba Allah terkasih. Artinya apa? Doa itu jangan pilih-pilih. Khususnya hamba yang jauh dari Allah harus Anda beri porsi doa yang lebih. Jadi penting sekali mendoakan. Imam Hasan Basri berkata, kalau seandainya aku diberi oleh Allah satu doa yang dikabul, yang aku doakan siapa? Pemimpin semoga benar. Sebab kalau pemimpin salah, wah banyak kerusakan, kehancuran. Jujur kepada Anda ini, jujur Anda semuanya. Berapa kali Anda mendoakan kepala negara dalam panjatan doa Anda? Ya, doa apa saja, mungkin Anda mengetahui misalnya kebaikan atau kekurangannya, doakan. Kemudian kita juga jangan langsung salah, yang mendoakan berarti yang mendukung dia jadi presiden atau tidak mendukung, nggak ada urusannya. Doa ini urusan kita dengan Allah. Nah terus ke bawah, saya mulai dari presiden ke bawah sampai mohon maaf pembantu di rumah kita, yuk. Kok sombong banget kita doain, oh, enggak pernah. Pembantu yang setiap hari capek enggak pernah didoakan. Anda ini siapa? Sudah ngasih gaji sering telat, doain juga enggak. Terus kelebihan Anda itu apa? Hah? Pelitnya setengah mati. Padahal dermawan ngasih orang sana sini. Kalau sudah sama pembantunya, wah pelit. Ada enggak orang yang di sini? Ada? Tobat kalau ada. Ini ngaji, biar bener. Dituntun nanti di akhirat. Sama kalau jadi pembantu yang benar, jujur. Tidak pernah khianat, nggak ngambil sesuatu yang nggak boleh diambil. Nggak boleh mengambil sesuatu yang nggak boleh diambil. Wah ini urusannya karena agama ini loh masalahnya. Agama itu kalau sudah benar ya benar. Ismatu amri wa asli li dunyaya. Dan setelah itu ya Allah minta, ya Allah benahilah. Perbaikilah urusan duniaku. Tidak pernah doa ini ya. Makanya banyak utang tuh. Doa ini maksudnya ada doa agar dunia kita diurusi oleh Allah. Maksudnya aslih benailah. Li untukku ya Allah urusan dunia, ya urusan duniaku. Fiha ma'ashi, yang dengan dunia ini aku hidup di dunia. Maksudnya kita hidup di dunia kan dengan dunia.
Beras pakai duit, ya enggak? Beli, ikan beli, jalan. Mau ke sini pakai transportasi, bayar. Jangan sampai kita mengatakan saya tidak butuh dengan dunia. Kita memerlukan dunia untuk beribadah. Dunia untuk beribadah. Wa aslih li akhirat, tidak Allah, benailah urusan akhiratku nanti Allah. Mintanya sempurna, lengkap diajarkan Nabi. Urusan agama yang akan menjadikan semua jadi baik. Urusan dunia, karena kita di dunia. Minta yang benar dong. Wa asli li akhirati, ya Allah, benailah, perbaikilah urusan akhiratku, allati fiha ma'adi, dan itu karena akhirat itulah tempat kembaliku nanti. Kita semua akan mati. Tapi ingat, kematian seorang mukmin, keyakinan seorang mukmin mati bukan akhir perjalanan kita. Akan tapi sesungguhnya kita akan memasuki perjalanan lagi yang lebih panjang. Masuklah namanya alam barzah. Masa penantian di alam akhirat nanti di padang mahsyar. Di alam barzah kalau orang baik akan mendapatkan kenikmatan. Berapa tahun di alam barzah? Hidup di dunia 100 berapa tahun, tapi setelah itu di alam barzah lebih panjang lagi. Semakin ke belakang semakin panjang dan semakin panjang, semakin panjang. Di rahim ibunda 9 bulan, hidup di dunia 90 tahun. Di alam barzah lebih panjang lagi. Sampai dibangkitkan di padang mahsyar. Kemudian masuk surga selama-lamanya. Dan lihat perjalanan hidup ini ya saat ini. Di rahim ibunda tidak punya urusan macam-macam. Anda langsung diberi oleh Allah, lihat, dijaga oleh Allah. Dengan koror makin ibunda. Ya, perut ibumu itu adalah luar biasa. Allah menyifati makin, sesuatu yang kokoh ya, ajib ya, aneh ya. Perut kok kokoh, perut ibu yang paling kokoh. Bayi masih lemah, di dalam perut ibu diajak lari sama sekali, tenang aja dia, tenang biasa, kokoh bener ini. Coba, ini kan penjagaan dari Allah, perutmu ibu yang soleha. Ini ada janin itu masih lemah. Coba kalau di luar harus pakai macam-macam ya, harus. Kelahiran dini apa namanya, prematur itu saja harus pakai macam-macam penjagaan. Di dalam tenang-tenang aja dia. Baik, dari sini berapa lama di sini? Sebentar, pendek. Di sini kita nggak perlu banyak macam-macam, nggak perlu diurusi oleh Allah langsung. Di dunia pun diurusi sebenarnya, cuman karena kita jarang bergantung sehingga kita menjadi jauh dari Allah. Setelah di dunia baru nanti menjelang usia balik tanggung jawab. Yang kau lakukan awas. Yang akan dipetik nanti setelah kau mati. Kebaikan yang kita lakukan saat ini akan kita petik nanti setelah mati. Maka keyakinan akan adanya kehidupan setelah kehidupan inilah yang menjadikan orang itu semakin baik. Dan ancaman bahwa jika salah agamamu, salah berimanmu, maka nanti selamanya di neraka. Maka selamanya di neraka. Kalau orang beriman, orang Islam yang beriman kepada Allah dan Rasulnya, kalau melakukan kemaksiatan, dia akan merasakan neraka. Tapi akan diangkat ke surga, akhir. Tapi kalau sudah tidak beriman kepada Allah, orang kafir yang tidak beriman kepada Allah, ya di neraka selama-lamanya. Berarti mereka nggak bisa masuk surga. Oh, nggak bisa masuk surga. Kok kejam banget Islam? Ini lagi-lagi kadang-kadang Islam dibilang kejam kalau bilang orang di luar Islam nggak bisa masuk surga. Ya, orang di luar Islam tidak bisa masuk surga. Bilang kok kekejaman. Oh nggak kejam, dia nggak pengen sama surga kita. Kok kenapa? Kok Anda susah? Dia tidak mengharap kok. Dia merasa dia punya surga-surgaan. Ya biar saja urusan dia dengan surga-surgaannya. Kadang-kadang umat Islam dan kiai Islam, ustadz Islam ngomong, mereka akan mendapatkan surga Allah. Dari mana? Kan sudah dikatakan, khalidina fiha, di neraka selamanya. Keyakinan kita, kenapa? Karena dia tidak beriman. Dan kita meyakini mereka tidak beriman, mereka mengeri nanti di akhiratnya. Tapi bukan berarti kita bermusuhan dengan mereka. Itu kan urusan bab akhirat. Kalau di dunia tetap kita dengan orang di luar Islam, di dunia bukan urusan akhirat. Urusan akhirat urusan keyakinan kita. Keyakinan kita di akhirat, surga hanya untuk ahli iman. Yang bukan beriman tempatnya bukan di surga. Itu kan di akhirat nanti. Tapi saat kita di dunia saat ini bagaimana? Tetangga kita yang Nasrani, yang Buddha, Hindu, semuanya ada di kiri kanan kita wajib baik dengan mereka. Ini ada seorang tokoh katanya Islam mengatakan, oh mereka juga masuk surga kita nanti kalau mereka mau berbuat baik. Oh nggak ada asyhadu alla ilallahnya kok. Cuman kenapa kok Anda paksa? Dia sendiri jijik, nggak mau dengan. Dia tidak percaya sama roh jakit. Bahkan waktu kita tarik, Anda mau masuk surga saya, oh nggak mau dia. Kok Anda maksain itu? Pakai fatwa lagi.
kiai Islam nih. Kan aneh banget. Memang ini loh termasuk golongan yang aneh-aneh tadi, orang-orang yang pikirannya ngaco-ngaco ini bikin masalah. Doakan mereka agar dapat hidayah. Karena mereka ada ditokohkan dan sebagainya, subhanallah. Aneh. Coba Anda tanya kepada orang Hindu, orang Buddha, Nasrani dia. Dia sudah punya surga menurut keyakinannya sendiri. Bukan surga yang Anda yakini kok. Tuhannya bukan Tuhan yang mereka yakini kok. Tuhannya bukan Tuhan kita, bukan Tuhan Allah. Mereka punya Tuhan-Tuhanan sendiri, urusan dia. Yang menurut dia punya surga. Loh kok Anda maksain masuk surga Anda ini paham tidak? Itu loh, saya kadang bingung tuh. Ini masalah keimanan, makanya kita kritisi yang sedemikian. Di saat kita mengkritisi ustadz yang salah begini, wah rame, dibuailah habis-habisan dia. Oh, ini Anda ini gimana sih, tidak tahu kebenaran. Ini maksudnya penting sekali. Perlulah doa kita semacam ini agar Anda selamat tidak masuk penyelewengan-penyelewengan satu. Penyelewengan akidah itu seram sekali. Waj'al lil hayata, ya Allah jadikanlah kehidupan. Ziyadatan fi kulli khair. Minta ya Allah jadikan hidupku adalah tambah baik. Ada enggak orang hidupnya tambah jelek? Pertama cuma nyolong. Nyolong tok. Semakin hari bukan nyolong, rampok. Allah. Sudah ngerampok, bunuh lagi. Na'udzubillah. Kok nasib buruk betul itu. Tapi kalau hidupnya indah, indah. Hidup di dunia itu tambah kebaikan. Kebaikan luas sekali. Sehingga kalau Anda seorang mukmin beriman kepada Allah, di dalam diri Anda ada agama, maka Anda bisa berbuat baik kepada siapa saja. Anda ketemu kucing baik, Anda ketemu orang muslim baik, ketemu orang di luar Islam baik. Karena kita diajarkan berbuat baik, nggak boleh kita zalim. Coba indah di dalam Islam itu. Yang bikin tidak indah adalah keyakinan-keyakinan yang aneh di dalam Islam. Kami sering sampaikan bahwa ini karena di akhir-akhir ini muncul hal-hal semacam itu, sengaja sering kita angkat supaya Anda yakin betul bahasanya Islam ya'lu wa la yu'la alaih, tinggi dan tidak ada yang meninggi. Kan kita sering mendengar istilah toleransi. Toleransi itu begini, sebetulnya kamu tuh nggak boleh masuk di sini ya karena satu hal, jadi boleh deh. Itu kan toleransi. Kalau Islam nggak pakai, toleransi tidak ada. Yang ada kewajiban. Orang di luar Islam boleh hidup berdampingan dengan orang Islam, itu adalah bukan karena toleransi. Akan tapi hak mereka untuk bisa hidup dengan kita. Dan kita wajib. Ini sedikit kita jelaskan supaya kita tidak latah ngikuti, agar kita yakin dalam Islam ada kewajiban, bukan sekedar basa-basi soal. Toleransi itu basa-basi. Ya kasihan deh, tidak boleh deh. Jadi boleh deh. Tapi kalau Islam tidak, tetangga kita yang di luar Islam, Nasrani, Hindu, Buddha, agama apapun tetangga kita, lihat kalau dia lapar kita wajib kasih makan, dia sakit berarti kasih obat. Kalau ada maling mengganggu kita wajib tolong. Kalau tidak Nabi Muhammad marah kok dengan kita. Ini. Makanya kalau orang dasar agama yang benar hidup dengan siapa saja dia punya kemuliaan. Tapi kalau orang itu nggak baik, urusan agamanya nggak baik, duduk dengan orang Islam dia jahat. Dengan orang di luar Islam juga jahat. Dengan binatang pun jahat. Sampai udhibatil mar'atu fi hirratin. Seorang perempuan diseksa di neraka gara-gara seekor kucing. Dengan kucing pun masuk neraka. Kenapa? Dia zalim. Disekap di kamar. Disekap di lemari. Disekap, diikat, tidak dikasih makan. Lalu mati kelaparan. Zalim. Kuncinya adalah agama. Kalau agama ada pada dirimu, indah engkau dengan siapa saja. Baik. Waj'alil mauta rahatan li min kulli syarr, ya Allah jadikanlah kematian adalah ketenangan. Rahah itulah kalau orang istirahat dari capek menjadi istirahat rohah. Namanya istirahat, mengambil rohah. Istirahat. Rohah adalah apa ya? Kalau kita artikan ke orang dari capek bekerja, kemudian istirahat itu bahasa Arab ya, cuman hak jadi hak. Istirahat. Istirahat. Bahasa Arab itu. Artinya dari rohah ini. Rohatun rohah. Rohah itu senangnya hati, rehatnya jasad, itu nama istirahat. Jadi, ya Allah jadikanlah kematian adalah rohatun li min kulli syarr, untuk kau bebaskan diriku dari segala kejahatan. Kita nggak boleh minta mati kok. Nggak boleh minta mati, kok sok bener minta mati, memang sudah banyak pahala nanti. Terus minta apa? Ya minta panjang umur dengan amal yang baik. Sebaik-baik orang adalah yang umurnya panjang dan amalnya baik. Kalau ada orang minta mati, itu namanya orang putus asa.
Nggak boleh. Jadi semoga Allah menjadikan kematian nanti memang Allah ingin menghentikan kita dari kemaksiatan-kemaksiatan yang akan datang. Allah sayang. Dicabut nyawanya. Agar tidak kena fitnah urusan kemaksiatan, urusan kezaliman dan seterusnya. Rawahu Muslim, hadis riwayat Muslim radhiyallahu taala anhu. Wa an Ali radhiyallahu taala dari Sayyidina Ali. Semoga Allah senantiasa memberikan keridhaan kepada beliau. Beliau berkata, qala li Rasulullah mengajariku untuk berdoa, Allahumma hdini. Ya Allah, berikan petunjuk kepadaku, wasaddidni, dan benarkanlah langkah-langkahku. Hidayah secara khusus. Saddidni lebih luas lagi. Dalam langkah-langkahmu, sepak terjangmu, jual belimu, berurusan dengan sesamamu agar benar semuanya. Saddidni ya Allah. Benarkanlah, bimbing aku di dalam langkah-langkahku ya Allah. Di dalam menjalani hidup ini ya Allah. Saddidni. Fi riwayatin dalam riwayat lain bunyi Allahumma inni as'alukal huda. Ya Allah, kami mohon kepadamu petunjuk. Hidayah itu mahal. Hidayah tidak semua orang yang tahu lalu mau mengikuti. Tapi kalau orang sudah mendapatkan hidayah unik, enggak bisa dicerna oleh akal. Membela hidayah yang Allah berikan kepadanya. Mendapatkan hidayah menjadi ahli iman, lihat. Pernah ada orang, dia bukan orang fakir, bukan orang nyungsep, bukan orang melarat. Dia agamanya bukan agama Islam waktu itu. Dia diberi kecukupan. Tiba-tiba setelah masuk Islam, dia hijrah, meninggalkan. Bahkan dijauhi oleh semua orang tuanya. Bahkan aset-aset kekayaannya dicabut oleh orang tuanya. Tapi dia rela. Kenapa? Allah memberikan hidayah. Unik dapat hidayah. Aneh, kadang-kadang nggak bisa mencerna akal kita. Kok gitu ya? Sementara orang menjual agamanya untuk cari makan saja kadang. Dia meninggalkan kekayaannya untuk mendapatkan Islam. Hidayah, meninggalkan kekayaannya. Oh, diganggu kayak apapun nggak mau. Diseksa kayak apapun ya tetap Islam. Ini unik, mahal. Itu hidayah. Yang Allah berikan kepada seorang hamba ini unik. Keistimewaan, maka jaga hidayah. Dan mintalah terus kepada Allah hidayah. Dan Allah, mintalah kepada Allah agar Allah senantiasa membimbing langkah kita di jalan yang Allah ridhai, jalan yang lurus, jalan yang benar. Di samping doa ini kita baca dan kita harus sadar loh sesungguhnya kalau kita itu 17 kali berdoa loh untuk mendapatkan petunjuk hidayah jalan yang benar. Dalam surat Al-Fatihah katakan doa ihdinas siratal mustaqim. Ihdina, ya Allah berikan kepada kami petunjukmu. As-sirata, jalan al-mustaqim yang lurus yang benar. Ini ihdinas siratal mustaqim. Wa an Anas dari Sayyidina Anas radhiyallahu taala anhu. Ini hidayah penting sekali. Kalau orang dicabut hidayahnya oleh Allah, lihat unik sekali. Sama namanya cabut hidayah karena dari hati. Enggak pandang kalau sudah hidayah dicabut oleh Allah, naudzubillah, dia rendah dan hina. Tapi kalau sudah seorang hamba mendapatkan hidayah dari Allah, enggak kebayang sebelumnya kalau dia bakal seperti itu. Unik hidayah. Karena yang dicari Allah. Bukan karena kekayaan yang dicari, dia orang kaya kok waktu itu. Bukan mencari jabatan, dia punya jabatan waktu itu. Kenapa dia masuk Islam? Hidayah. Dari Allah subhanahu wa ta'ala. Wa Anas radhiyallahu ta'ala dari Sayyidina Anas radhiyallahu ta'ala qala. Beliau berkata, karena Rasulullah SAW yaqulu bersabda atau berdoa, Allahumma inni a'udzubika minal azzi wal kasali. Ini doa lagi diajarkan Nabi. Ya Allahumma ya Allah, inni sesungguhnya aku a'udzubika berlindung kepadamu, minta perlindungan minal azzi dari lemah. Lemah di dalam apa? Lemah dari dua hal. Lemah menjalankan kewajiban dan lemah menjauhi kemaksiatan. Lemah dalam menjalankan kewajiban, ajz. Enggak ada lagi kecuali itu. Dua ajz. Ajz fit ta'ati wa ajz fit tarkil maksiati. Ajz, ya Allah kami berlindung kepadamu, jauhkan kami dari lemah di dalam menjauhi kemaksiatan. Lemah di dalam melakukan kewajiban.
Allah maksiat. Kalau sudah orangnya itu lemah di dalam melawan kemaksiatan, ya lihat. Di luar jahat, di rumah jahat. Sama orang yang katanya dicintainya pun juga jahat dia. Memang lemah dia berbuat baik. Seperti apa sih susahnya senyum sama keluarga, sama istri? Apa sih repotnya menyanjung? Membuat sesuatu yang indah di rumah. Tapi kalau memang seorang hamba ini, memang dianya lemah di dalam berbuat baik, nggak bisa. Berbuat baik seperti itu susah. Sama juga kemaksiatan, maksiat terus saja dilakukan. Kadang tidak direncanakan, memang nasib buruk dia. Maksiat yang tidak direncanakan pun jadi, nggak sengaja maksiat. Mampir ke warung ketemu teman-teman, nggak sengaja diajak mabuk. Mampir zina. Sebenarnya nyopet, nggak sengaja semuanya itu. Allah, nasib buruk manusia itu. Lemah di dalam jauhi kemaksiatan, lemah. Tapi kalau kita kuat maksiat tidak, kita akan ayo. Kalau sudah Allah memberikan kepada kita kekuatan dalam berbuat baik, maka akan menjadikan orang mukmin yang lainnya merindukan seperti dia. Kan ada yang suatu ketika ada seorang, kan macam-macam seorang hamba. Ada seorang hamba yang Allah beri ilmu lalu mengamalkannya. Di samping diberi ilmu dan mengamalkannya, diberi kekayaan lalu berderma. Sudah begitu ternyata dia sehat luar biasa, ibadahnya banyak. Masya Allah, anaknya banyak, baik-baik semuanya. Loh kan ajib gitu. Ada satu orang Masya Allah, bodohnya adalah nomor satu. Penyakitan, maksiat tok hidupnya. Anaknya setengah setan semuanya. Istrinya kejam, paling kejamnya manusia. Nasib buruk itu. Allah. Nah itu kan ada model begitu. Maka semoga Allah memberikan kepada kita segala kebaikannya. Menjauhkan kita dari berbuat maksiat. Memudahkan kita melakukan ketaatan. Ya, maka mintalah kepada Allah dijauhkan dari al-ajz. Wal kasal. Malas. Wah ini malas itu luasnya kan. Malas ini kemalasan di dalam melakukan kebaikan. Sebetulnya kemalasan ada hubungannya dengan kekuatan di dalam hati kok. Kekuatan di dalam hati. Kalau hati kita ada iman, ada cinta kepada Allah dan Rasulnya akan bangkit. Hatinya akan menggerakkan. Cinta dengan sesama saja menjadikan orang bangkit, semangat. Seorang istri yang sangat mencintai suaminya itu menanak nasi itu semangatnya luar biasa. Ya, semangat, mencuci baju semangat. Menyiapkan suami semangat. Suami kerja semangat karena cinta kepada istri. Semangat. Ada dari hati. Nggak akan malas lagi. Jadi kemalasan kembali kepada dalam diri. Batin seorang hamba. Tahu tahajudan tapi nggak bertahajudan. Ayo kenapa? Karena malas. Wal jubni, penakut. Penakutnya hati, penakut, takut di dalam melakukan kebaikan. Al-jubun sifat yang jelek, Nabi tidak senang. Al-jubnu lawannya syaja'ah. Asy-syaja'ah pemberani. Dan berani itu juga sifat mulia. Asalkan dengan catatan dipandu dengan akal dan syariat. Sebab berani nggak pakai syariat namanya brutal, ngaco. Berani nggak pakai aturan syariat. Oh, saya pemberani, tiba-tiba ngelabrak di pasar, ngajak gulat sama orang. Ya ini bukan berani dia, gila dia. Berani di medan laga berjuang di jalan Allah, oke, berani. Di sini lawannya al-jubnu, penakut. Diajak menakut. Takut itu luas sekali. Soalnya tidak ada Allah bersamanya kalau penakut itu. Apa-apa takut. Yang jomblo, takut nikah itu jubun, hati-hati. Takut itu pacaran, takut yang haram, nikah jangan takut. Halal harus berani. Yang senyum jomblo-jomblo. Jangan takut nikah. Bahaya. Zaman sekarang maksiat berani tapi ini jubun itu penakut melakukan yang halal takut. Pacaran berani, naudzubillah. Pacaran berani. Padahal resikonya naudzubillah hari ada orang hamil di luar nikah dan segala macam kehinaan, dinodai dan seterusnya.
Lah kok berani urusan menikah, pikiran mikir panjang, mikir jauh. Ini termasuk takut. Takut melakukan kebaikan. Semangat yang jomblo. Saya rindu pintu halal dibuka. Seingat saya, kalau saya ngomong ini seingat saya, jomblo. Yang fakir, semoga Allah berikan kecukupan. Ketakutan yang berlebihan dengan kefakiran menjadikan dia bisa menjadi pencuri. Ketakutannya seorang pejabat, korupsi. Takut yang jelek. Takut yang benar, takut prestis, nama. Sehingga untuk mempertahankan nama baik, dia berbuat jahat macam-macam. Takut turun, takut jatuh nama. Gengsi. Nama baik itu adalah tidak hubungannya dengan rumah Mekah. Nama baik tidak ada hubungannya dengan kekayaan. Tadi kita nyebut Abu Hurairah, ya enggak? Memang Abu Hurairah punya mobil berapa sih? Ontanya berapa? Makan aja nggak ada sih. Kadang-kadang makan sehari makan enggak Abu Hurairah. Hidupnya di samping masjid namanya Safus Sofah. Ada masjid di depannya itu ada namanya Sofah, itu tempat untuk Abu Hurairah dan kawan-kawan beliau. Orang-orang fakir, bukan fakir banget. Tapi namanya harum sampai hari ini. Nggak ada urusan dengan kekayaan kok. Kadang-kadang mempertahankan nama baik harus melakukan kejahatan. Takut. Orang pelit takut melarat dia. Orang pelit takut luas sekali. Takut. Minal jubni, jangan jadi penakut. Tidak melakukan kebaikan jangan takut. Takut hanya sah takut kepada Allah. Takut kepada Allah ini takut bermaksiat. Sebab maksiat itu hubungannya dengan murka Allah. Wal haram, lemah. Haram bisa diartikan lemahnya masa tua. Tapi ini bukan lemah masa tua. Lemah. Ngapa-ngapain lemah. Lemah ekonomi, lemah fisik, lemah kepribadian, lemah. Coba, fisiknya lemah. Biarpun muda kayak orang tua. Lemah. Haram. Orang kaya lemah jiwanya, fakir. Kayak orang kaya tapi tamak. Lemah dia. Kayak orang fakir dia. Perusahaannya 10. Kebakar 2, hancur. Nangis, stres, masuk rumah sakit. Goblok bener tuh orang, masih 8 padahal. 2 hancur, stres ya masuk rumah sakit. Lemah. Ustadz yang lemah hatinya, gelarnya ada ustadz. Lemah. Lemah kemudian penakut. Nah ini kan kumpul. Lemah ustadz, lemah. Gak punya kepribadian, gak punya pendirian, lemah. Gak punya prinsip, lemah. Jadi ustadz gak punya prinsip. Besok dibeli sama rombongan ini, besok dibeli lagi sama rombongan ini. Kok lemah banget? Ustadz. Sudah lemah, jubun, penakut. Akhirnya apa? Kalau pejabat kan korupsi. Oh Ustadz ada korupsi, duit pondok jadi anting istri. Sama, koruptor. Jadi ada semuanya. Jadi kalau kita bicara kejelekan, tidak harus bicara pejabat. Di kalangan Ustadz juga ada. Semuanya, dari semua kalangan itu ada. Semuanya penyakitnya di sini. Makanya kalau jadi presiden benar juga baik. Hatinya kenal Allah, kenalnya benar. Jadi kiai kalau sudah nggak benar ya, nggak benar nanti, bahaya. Maka kita minta kepada Allah agar dibebaskan dari ini. Wal bukhl, wal pelit. Naudzubillah. Begitu seremnya penyakit pelit. Saking pelitnya dia minta doa agar dihilangkan pelit saja nggak berani dia. Wallah, saking pelitnya dia, ya Allah. Nanti kalau saya nggak pelit, saya banyak beri orang. Wah, nggak deh, nggak jadi doa. Pelit. Ya Allah jadikan saya orang dermawan. Wah dermawan ini ngeluarin duit. Kalau orang benar kan enak aminnya ya fase. Al-bukhl pelit. Nah, orang pelit itu nggak malah melihat akhirat. Semua yang kita dermakan pada orang fakir, masjid, pesantren ini bukan kita buang sebetulnya. Kita transfer, kita kirim dulu agar nunggu kita di surga. Gitu keyakinan itu.
Makanya banyak orang kaya raya melimpah, tapi dia punya sifat pelit. Lu pelit itu unik. Yang lain kalau ngasih berderma pada orang kan Masya Allah secukupnya berapa ini. Bukan dua, kalau masih mengurusi zakat saja ini masih kelas. Kelasnya ya kelas biasa lah. Yang dibayar hanya zakat kok. Orang harus lebih dari itu. Akhlak mulia bukan sekedar urusan kewajiban zakat. Akhlak mulia berderma, bantu masjid, fakir miskin, pesantren dan sebagainya. Ada orang diberi oleh Allah kemudian semacam itu. Ada orang yang naudzubillah kaya raya, nggak punya peninggalan apa-apa, mati hartanya ditinggal semuanya. Pelit. Apa yang menjadikan dirimu pelit ya Allah? Sebenarnya pelitmu di dunia ini adalah sebetulnya pelit untuk dirimu sendiri. Berarti kamu tidak ingin menikmati hartamu. Orang pelit adalah orang paling bodoh. Dalam kacamata ahli iman. Dalam kacamata pebisnis kan begitu. Hemat pangkal kaya. Hematnya berlebihan biar kaya. Hemat pangkal kaya, pangkal pandai. Hemat pangkal? Itu kan pepatah orang pelit nanti itu. Nah, akhirnya hematnya berlebihan. Kalau hemat betul, so jangan boros, benar. Cuman hematnya artinya pelit. Pelit pangkal kaya. Pelit. Allah. Biarpun dia kaya raya nggak bisa berbuat apa-apa. Nggak punya peninggalan apa-apa. Kalau kita bicara tentang tarbiyah ilmu pendidikan, sebab pelit itu macam-macam. Justru kadang sebab pelitnya karena ibadah. Orang pelit itu kalau ibadah tuh yang milih-milih. Coba. Paling seneng orang pelit ibadah puasa. Nggak makan siang kan? Puasa, waduh. Paling seneng ibadah. Yang keluar duit itu malas. Ibadah yang nggak pakai duit semuanya. Tahajud seneng karena nggak pakai duit. Hati-hati, biasanya yang pelit itu suka seneng tahajudan ya. Yang tahajudan jangan sampai pelit Anda ya, awas ya. Tahajud, puasa, duha. Ini paling seneng ibadah begitu, ibadah yang bukan mengeluarkan duit paling seneng. Ini biasanya orang pelit. Masya Allah. Giliran minta sumbangan duitnya mah jutaan, ratusan juta, puluhan juta. Keluaran sumbangan ya, keluaran duit. 10.000 dicari yang paling jelek di antara lembaran 10.000. Masya Allah. Itu pun diingat 10 tahun yang lalu. Nah, orang pelit. Maka Nabi mengajari agar kita minta perlindungan dari orang pelit. Dan itu nular. Kalau Anda duduk dengan orang pelit, besok Anda pelit. Yakin. Tapi kalau Anda dengan orang dermawan, Masya Allah, dia berbuat baik. Saya belum berbuat baik. Saya ingin berbuat baik. Oke, itu. Kalau pelit. Tangga, Anda jalan dengan orang. Dia tuh kalau punya kue sendiri. Lep. Anda ngelirik, tidak dikasih. Iya, awas nanti. Saya beli sendiri. Makan dilep-lep sendiri, mulai sekali belum biasa, terbiasa akhirnya nanti dia menjadi orang biasa makan sendiri, yang lain nggak pernah dikasih, nular penyakit pelit. Makanya harus berlindung kepada Allah. Ya Allah jauhkan dari sifat pelit. Sampai sama istrinya pelit, beli ke warung makanan 1 bungkus. Ada pengaduan dari seorang istri, Bu, ya Masya Allah suami saya pelit luar biasa, sudah beli ke warung beli 1 bungkus. Na'udzubillah, ada pelit semacam itu. 1 bungkus masih lumayan dia. Makan sendiri, duitnya sendiri. Ada lagi, laki-laki ngambil duit istrinya, nggak ngasih nafkah. Loh ini super pelit. Sudah pelit ngambil duit istrinya lagi. Ada enggak begitu tuh? Ada. Anda ini aneh-aneh. Jadi ada Superman, ada super pelit nanti. Ada super pelit. Tinggal Anda milih yang mana. Milih jadi orang dermawan. Sama istri yang pelit ada. Dan ada pengaduan memang pada kita. Subhanallah. Kalau sama orang lain brol-brol sini. Tapi kalau sudah urusan nafkah, Bu, ya. Kalau tidak diminta, tidak keluar. Kalau tidak diminta, tidak keluar. Cuman karena saya pendidik. Jangan-jangan memang Anda pemboros, tidak tahu diri. Tak gitu kan biasanya. Saya tidak langsung saya yai. Bu, ya suami saya kalau saya tidak minta nafkah, tidak pernah dikasih saya. Oh, saya tidak gampang percaya begitu. Wong ibu-ibu kan banyak yang suka belanja. Nah, jangan-jangan memang Anda pemboros. Jadi saya harus mati dulu. Bisa jadi suami benar pelit. Bisa jadi kamu tidak tahu diri. Belum apa-apa sudah kredit. Suaminya suruh bayar kan bisa jadi. Artinya, ya, jangan sampai Anda juga boros. Tapi juga jangan pelit. Ya boleh. Wa'udzubika min adzabil qabri, ya Allah kami mohon perlindungan darimu dari siksa kubur. Siksa kubur benar adanya. Na'udzubillah, siksa kubur ngeri. Sebelum siksa neraka nanti. Semoga yang telah meninggal dari orang tua kita, guru-guru kita semuanya. Dan kita nanti dibebaskan dari siksa kubur.
Dan kita panjatkan doa ini. Siksa kubur ada keyakinan kita. Ahli sunnati wal jamaati, azab kubur adalah ada. Ini termasuk hadis sahih, riwayat Muslim. Kalau memang tidak ada siksa kubur, kenapa kita diminta oleh Rasulullah diajari untuk minta doa kubur? Sebab ada keyakinan yang mengatakan tidak ada siksa kubur. Itu keyakinan salah, bukan akidah kita ahli sunnati wal jamaati. Keyakinan kita siksa kubur ada. Kalau memang siksa kubur nggak ada, ngapain disuruh doa begini? Kan begitu ya? Wa'udzubika min fitnatil mahya. Ya Allah, jauhkan kami dari fitnah kehidupan ini. Jangan sampai hidup ini jadi fitnah, menjadikan kita lupa kepada Allah. Wal mamat, dan fitnah dalam hidup nanti. Artinya apa? Ya Allah, jadikan hidup di dunia itu benar. Kalau mati nanti juga enak, gitu loh. Gitu loh. Rawahu wa fi riwayat ini wa dil'iddin. Dil'iddini dia maknai bahasa dilik itu adalah mengkol. Sesuatu yang belok. Jadi daini, dila'iddaini. Jadi gini. Dila'iddaini dimaknai dila itu adalah sesuatu yang tidak lurus, belok. Jadi kalau sudah mengkol sesuatu yang wa qalabati rijal. Daini itu utang. Jadi dimaknai kalau para ahli surah terbebani dalam urusan utang. Jadi kita diminta, diajari Nabi agar kita minta kepada Allah agar kita itu dijauhkan daripada bahasa kitanya terlilit utang gitu, dain, gitu loh. Terlilit kalau ngutang ya ada sih sesaat kita ngutang tapi besok kebayar, itu kan hidup kan biasa. Bahkan ternyata orang yang paling kaya itu juga punya utang kok. Nah, tapi bukan kita terlilit, utang hidup biasa, ngutang itu biasa. Tapi jangan jadikan kebiasaan beneran. Maksudnya ngutang itu bukan sesuatu yang, maksudnya ngutang itu biasa, bukan arti membiasakan ngutang. Ngutang itu wajar dalam hidup itu. Maksudnya sesaat mohon maaf, saya punya duit banyak, ya enggak? Saya punya duit banyak. Cuman pas suatu ketika kita lagi belanja ke sebuah tempat, lagi nggak bawa duit, apa yang terjadi? Ngutang duitmu dulu, ya itu bukan jadikan ngutang tuh hobi. Ada orang kalau ketemu tuh pasti ngutang. Ada duit mau pinjam, nggak pernah bayar lagi, naudzubillah. Wah serem. Jadi dolaiddini itu adalah, kalau tadi dolak itu artinya adalah bengkok, cuma dimaknai oleh para pensyarah hadis adalah terbebani utang. Wa ghalabatir rijali. Ghalabatir rijali adalah direndahkan, dihinakan, diremehkan oleh orang-orang. Maksudnya minta kepada Allah agar kita dimuliakan Allah. Lah sebab kemuliaan ini banyak. Kalau sudah doa ini benar ya dalam segala tatanan kita, ya kita punya bos ya baik, memuliakan, menganggap kita. Anda seorang wanita punya suami benar, menghargai dirimu. Tapi kalau sudah nasib buruk, lihat bosnya jahat, suaminya serem, mertuanya cerewet, habislah dia. Minta kepada Allah ternyata penting sekali. Wa ghalabatir rijali, semoga Allah menjauhkan kita daripada ghalabatir rijal, kedzaliman, kesewenang-wenangan seorang, siapapun sewenang. Jadi kalau kita doa ini dengan benar dan dikabul oleh Allah, nggak ada. Pemimpin kita nggak bisa dolim sama kita. Siapa yang nyetop? Allah. Mau dolim mati duluan dia nanti, misalnya. Atau nggak bisa, nggak nyampe kepada kita kedolimannya. Maka dari itu ayo baca. Dan alhamdulillah doa-doa ini, wahai ibu bapak, yang baca adalah santri. Dalam doa fajar anak-anak santri sudah membaca doa-doa yang diajarkan Nabi SAW. Jadi kita ada di pondok ini namanya doa fajar. Sebelum melakukan sholat subuh, habis adzan, sholat 2 rakaat qabliyah, kemudian membaca doa fajar, dan ini doa-doa dibaca. Cuman dalam riwayat lain ini min ghalabatid daini wa kahri rijali, maknanya sama. Ghalabatid daini wa kahri rijal. Allah nas'al afwa wal afiyah wa tada'am fi din dunya, terus masih banyak. Jadi bisa yang ingin punya amalan-amalan, ya amalan jangan banyak-banyak amat, tapi harus ada yang rutin ya. Zikir setelah sholat harus ada, diajarkan Nabi. Zikir tengah malam ada yang dibaca anak-anak, wiridul fatih. Setelah habis maghrib ada rotib misalnya. Rotib itu adalah
susunan-susunan zikir yang disusun oleh para ulama, zikir dari Nabi. Kemudian ada di sini doa fajar. Anda bisa baca, dengar anak-anak setiap pagi di sini habis adzan subuh mereka membaca doa fajar, dan doa-doa ini disimpulkan di situ, dikumpulkan. Jadi baca semuanya, Masya Allah. Kurang lebih ada 5 menit atau 7 menit itu doa. Selesai, indah semuanya. Baik, mari kita memperbanyak doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Kita mohon kepada Zat yang Maha Kuasa. Kita mohon kepada Zat yang Maha Kasih. Kita mohon kepada Zat yang Maha Memberi, yang jika berkehendak tidak ada yang bisa menghalanginya. Kalau kita serius, janji Allah akan penuhi. Astajib lakum ud'uni astajib lakum. Mintalah kepadaku, Allah akan maka aku akan kasih kepadamu. Wallahu a'lam bissawab.